Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kota Batam. Saya Muhammad Ridwan dari Sekolah SMP Pelita Utama. Saya Zaryati Alda dari Sekolah SMP Pelita Utama. Saya Taufikur Rahman dari SD 006 Bengkok. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Ada pengamat, coach, dan coaching. Kami akan secara bergiliran menjadi peran tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Miss Ranti. Selamat siang, Mr. Ridwan. Baik, kita hari ini akan melakukan praktik coaching. Dan di sini saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang perlu saya perjelas di sini terkait penilaian dalam pengamatan saya nanti. Nanti saya akan menanyakan sebelum melakukan praktik coaching, saya akan sampaikan dulu rutin penilaian ini, yaitu proses coaching nanti diharapkan nanti memunculkan prinsip coach itu sendiri, yaitu membangun kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi coaching. Selain itu juga, Miss Ranti nanti mengetahui kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu mengetahui kompetensi coaching kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan dengan teknik rasa. Selanjutnya, Miss Ranti juga melakukan alurvirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian nantinya. Nah, sebelum melakukan itu, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Miss Ranti. Kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Miss Ranti kembangkan pada saat coaching? Pak, saya mendengarkan aktif, dan juga nanti saya akan memberikan pertanyaan berbobot pada saya. Ya, jadi dua kompetensi itu sangat penting sekali ya dilakukan sehingga nanti pengembangannya lebih lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya, yang mana kira-kira kompetensi yang Miss Ranti akan kembangkan secara spesifik? Saya akan mendengarkan aktif, Pak, apa yang akan disampaikan oleh coach saya nanti, tentunya agar coaching nanti bisa menemukan potensi yang dimiliki. Ya, jadi akan mendengarkan aktif. Selanjutnya pertanyaannya, indikator pencapaian yang ingin Miss Ranti capai dalam penerapan proses coaching nanti, indikatornya apa saja? Saya akan menerapkan alurvirta secara runtun dengan prinsip pengembangan di coaching saya nanti untuk menentukan fungsi apa yang akan mereka sampaikan, akan disampaikan. Saya akan menerapkan alurvirta secara rutin dan menggali ide-ide menteri melakukan solusi atas masalah yang sedang dilakukan. Baik, semoga apa yang Miss akan kembangkan nantinya semuanya akan muncul dalam pengamatan proses coaching nanti. Dan tentu saja ya, kita akan saksikan untuk praktek coaching. Baik, Pak, terima kasih. Selamat siang, Pak. Topik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat siang. Berarti kabarnya juga baik. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Sepertinya mulai karena ajaran baru ya. Adakah yang bisa kita sharing? Permasalahan apa yang sudah Bapak hadapi? Jadi berarti ini kita boleh minta waktunya sebentar ya. Dulu tahun ajaran lama itu saya kelas 5. Sekarang oleh sekolah-sekolah diturunkan untuk memimpin kelas 3. Selama 1 minggu ini suasana kelas saya terlalu riuh. Anak perempuan sibuk dengan temannya, kemudian anak laki-laki sibuk juga dengan temannya. Saya sehingga kesulitan untuk menyampaikan materi untuk
khusus bangku paling belakang seperti itu. Karena yang depan mulai ribut, mulai teriak-teriak, oh masih juga dia dengan bikin ceramah dengan teman-temannya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Alhamdulillah, pertama kemarin hari Jumat saya sudah WA grup kelas, minta tolong sama orang tuanya untuk anaknya lebih dinasihati selama di rumah. Kalau sudah sampai di sekolah lebih fokus, kalau punya main-main. Kemudian saya membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik. Kemudian saya juga membuat seminar dengan peserta didik. Pengennya belajar itu seperti apa? Apakah langsung atau ada gamenya atau soal, kemudian anak menjawab sesuai dengan kemampuannya, baru gurunya yang menjelaskan. Ini yang sudah saya lakukan dalam minggu ini. Ya, bagus itu Pak. Berarti Bapak sudah mulai berusaha untuk mengkondisikan kelas ya Pak ya, dengan berbagai strategi yang sudah Bapak lakukan. Tapi masih ada ternyata ya yang masih kurang fokus atau tidak mendengarkan arahan Bapak di dalam kelas. Benar. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kembali Pak, untuk ketika di dalam kelas selain dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, mulai dari membuat kesepakatan kelas, ini sangat bagus sekali ya Pak. Terus juga sudah menerapkan speaking ya, dan lebih permainan sehingga siswa menjadi senang dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan Pak, tantangan yang paling besar itu selain dari yang sudah Bapak terapkan tadi, apa yang Bapak temukan di dalam kelas? Yang paling tantangannya? Yang paling berat itu menahan emosi. Sabaran kita sudah manggil beberapa kali, dia masih sedang ngobrol dengan teman-teman. Tantangan berat. Saya rasakan saat ini. Oke, baik Pak. Kita akan coba selain dari emosi ya Pak ya. Mungkin karena masih ada siswa SD ya, siswa SD yang mungkin memang masih sering mencari perhatian gitu kan. Dan mungkin kondisi dalam keadaan dari kapasitas tubuh mereka mencari kepada gurunya. Ya, tapi apakah dengan tingkat mereka itu membuat Bapak belum mungkin dari segi kontrol emosi ya, apakah emosi itu bisa Bapak reda atau tahan atau memang kebablasan? Alhamdulillah sementara waktu masih bisa tertahan. Satu anak-anak, kemudian kalau sudah kondisi terlalu tinggi, saya minta kepada ketua kelas, dan ketua kelasnya ada dua, ketua kelas laki-laki satu, ketua kelas perempuan satu, mereka yang saya panggil sebagai wakil itu menenangkan teman-temannya dari dalam kelas. Secara tidak langsung Bapak sudah ini ya, untuk strategi yang Bapak berikan itu sudah mendekati sebenarnya, mulai dari tadi awal kesepakatan kelas, terus sudah membuat suasana kelas menyenangkan dengan menggunakan speaking supaya siswa, terus sudah intinya memberikan penugasan ya, Iya. khusus untuk ketuanya untuk membantu menetralkan suasana gitu supaya lebih kondusif lagi. Oke ya, baik Pak. Selain itu kira-kira menurut Bapak ketika melakukan itu, Bapak apa yang pernah dilakukan? Maksudnya ketika situasi seperti itu, Bapak butuh dukungan dari siapa? Tentu pertama dukungan dari orang tua siswa sendiri, kemudian peserta didik sudah pasti, dan kemungkinan saya akan bertanya ke wali kelas bawahnya, wali kelas lamanya, wali kelas duanya, untuk berkonsultasi, bertanya tentang kepribadian antar anak-anak masing-masing, rekam jejaknya lah kira-kira begitu. Berarti sudah lah ya Pak ya, sudah dilakukan Iya. semaksimal Mungkin mungkin. Nah, juga baik Pak, secara tidak langsung Bapak sudah menemukan beberapa solusi-solusi ya untuk yang akan diterapkan di dalam kelas supaya lebih kondusif dalam
untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya di dalam kelas. Oke, baik Pak, terima kasih untuk kegiatan coaching kita hari ini. Saya berharap yang sudah kita diskusikan hari ini bisa Bapak implementasikan di dalam kelas sehingga terciptalah suasana kelas yang menyenangkan lagi. Tentunya kembali lagi juga emosinya menjadi lebih tenang, apalagi menghadapi siswa yang SD ya Pak ya, umur mereka masih memang bergejolak sekali gitu untuk keceriaan bahkan dengan keadaan dari segi batin. Oke Pak, terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing kembali apa yang bisa kita sharing kembali. Pak, selamat siang Pak Taufik. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya. Kita selamat datang kembali. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan coaching ini tadi ya. Di sini saya perlu menanyakan kembali dalam proses coaching yang dilakukan. Saya akan lakukan kembali. Menurut Santi, indikator yang sudah terlaksana pada proses coaching tadi apa saja ya? Saya lakukan. Pak, tadi saya sudah mendengarkan penuh. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada saya. Menurut Santi, dua indikator itu apakah sudah dilakukan secara maksimal? Ya Pak, tadi saya sudah melakukan secara maksimal dan juga sudah dengan melalui rasa ya Pak, menggunakan teknik rasa sehingga tadi coaching saya mendapat gambaran dari solusi yang sudah kami diskusikan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Santi. Karena tadi dari saya pengamatan yang saya lakukan, Santi begitu sesama mendengar pesan yang disampaikan coaching, lalu mampu menanggapinya. Selanjutnya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya sehingga coaching Santi tadi bisa tergali potensinya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang akan Santi tingkatkan dan kembangkan di proses coaching selanjutnya? Baik Pak, untuk proses coaching selanjutnya saya mungkin lebih akan meningkatkan atau mengembangkan dalam bentuk kehadiran penuh tadi Pak, untuk lebih supaya ketika saya menyampaikan permasalahan-permasalahannya saya bisa lebih mengarahkan hobi saya untuk menemukan apa yang seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan yang selanjutnya. Baik, jadi kehadiran yang itu menjadi indikator yang sangat perlu dilatih yang tadi sehingga nanti proses coaching Santi akan lebih tajam lagi. Semoga perencanaan yang bisa diharapkan itu terlaksana dan tentunya Santi berkonsentrasi untuk melakukan proses coaching nanti baik lagi ke depan. Saya doakan dan sukses. Bapak, terima kasih. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang, bisa di. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum Bapak melakukan coaching dengan Pak Ridwan ya Pak ya. Iya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan atau menyampaikan bahwa rubrik penilaian yang akan saya amati nanti yaitu terkait proses coaching, diharapkan Bapak bisa menunjukkan prinsip coachnya yaitu membangun kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah selain itu Bapak juga bisa mengetahui dari kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu mengetahui kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah selanjutnya Bapak bisa melakukan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan saya jadikan sebagai acuan untuk rubrik penilaian dan pengamatan nanti ketika Bapak melakukan. Oke, baik Pak. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira Pak, ketika nanti Bapak
Bapak melakukan coaching dengan Pak Ridwan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Yang pertama saya akan present hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya Pak Ridwan. Dari kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, indikator pencapaian apa yang ingin Bapak capai dalam percakapan di coaching nanti? Penerapan alutsista. Penerapan alutsista ya. Jadi penerapan alutsista secara rutin ya Pak, untuk menggali ide-ide coaching, menemukan solusinya. Oke, baik Pak. Itu pertanyaan yang akan menjadi acuan saya nanti ketika mengamati Bapak melakukan coaching dengan Pak Ridwan. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan baik, lancar, kita bisa melihat perkembangannya. Baik. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridwan. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak Taufik, alhamdulillah pada hari ini baik. Baik. Sebelum kita memulai, kata saya dengar Pak Ridwan mau menceritakan sedikit kira-kira apa yang ingin dari Bapak ceritakan dengan saya sore ini. Ya, jadi saya mengalami keresahan saya Pak di tahun ajaran baru ini. Saya selaku guru BK mengalami peningkatan murid. Artinya siswa yang saya asuh itu banyak, saya sendiri sebagai tenaga BK itu sendiri di semua. Saya mengerti berarti kekhawatiran Pak Ridwan. Memang tanggung jawab Bapak begitu besar untuk menjadi ketua tim atau sebagai guru BK. Seperti itu, tapi saya yakin Bapak memiliki kemampuan untuk mengemban amanah baru sebagai guru BK tahun ajaran baru ini. Jangan Pak. Ya baik, mari kita bahas satu persatu tujuannya. Kira-kira program yang ingin Bapak capai itu apa Pak? Dalam membimbing anak-anak itu. Jadi program yang saya susun nantinya yang saya capai tadi semuanya itu bahagia, bisa belajar di lingkungan sekolah itu tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan, sehingga dia bisa fokus untuk belajar. Tujuan utamanya Pak Ridwan? Ya, tujuan utamanya saya memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Sampai yang maksimal, bagus sekali Pak. Kemudian apa saja yang sudah Bapak ketahui tentang bimbingan peserta didik? Yang sudah saya ketahui dan saya lakukan itu yang pertama saya memiliki program bimbingan itu sendiri. Namun hari ini yang menjadi keresahan saya itu tadi adalah karena saya sebagai guru BK itu sendiri dan semuanya itu lama ya, itu yang menjadi kekhawatiran saya, sehingga saya nantinya tidak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai agar bisa menangani dengan jumlah siswa yang sebanyak ini? Hari ini yang sudah saya lakukan adalah pertama sudah berdialog dulu dengan kepala sekolah. Saya menyampaikan di pesan saya nih. Iya. Pasti ketakutan saya, khawatir saya karena sebelumnya saya sebagai guru BK tidak seramai ini siswanya. Iya. Tahun ajaran baru ini ramai, sehingga saya meminta juga kepala sekolah untuk menambah guru BK agar tercover semuanya. Itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua juga saya lakukan, saya berdialog juga dengan wali kelas. Dalam artian saya bekali juga bagaimana cara menangani peserta didik supaya wali kelas bisa maksimal untuk mengcover atau memberikan arahan kepada peserta didik. Jangan nanti ketika peserta didik mengalami masalah lantas langsung ke bimbingan ke BK. Azab saya kan. Gitu. Jadi saya bekali wali kelas dulu agar dia memaksimalkan.
Nah, secara, itu sih. iya, secara rencana sudah melihat langkah-langkah, kemudian memastikan, kemudian kira-kira perlu nggak sumber daya atau hubungan dari pihak tua atau pihak ketiga dalam menangani jumlah siswa yang sulit untuk diatasi secara sendiri. Ya, menurut saya sangat perlu sekali. Jadi dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, orang tua siswa dan siswa itu sendiri itu sangat berperan penting. Saya rasa apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian perlu saya tanyakan lagi untuk tindakan selanjutnya kira-kira Pak. Apa yang mungkin menjadi hambatan yang harus Bapak atasi? Langkah selanjutnya dalam program ini Bapak lakukan. Ya, seandainya ada kendala kemudian hari, kan tadi saya sudah berkonsultasi untuk menambahkan guru BK baru, kan kepala sekolah, lalu kedua saya sudah membekali wali kelas dengan cara menangani anak. Kalau kedua alternatif itu belum bisa berjalan dengan lancar, maka saya mencoba juga kemarin saya ada ikut pelatihan seminar, itu ada menyusun program bimbingan dan konseling dengan berbasis aplikasi. Saya pikir ketika saya dibantu dengan sebuah aplikasi untuk identifikasi permasalahan peserta didik itu akan lebih maksimal. Itu sih. Sepanjang proses, saya rasa apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin diceritakan kembali Pak Ridwan? Ya, setelah saya berdialog dengan Bapak, mungkin ada sedikit gambaran apa yang akan saya lakukan di depan. Ya, mungkin kekhawatiran saya dengan saya mungkin setelah berbicara dengan Bapak sudah terbagi lah. Ya, saya merasa ada yang memahami kondisi saya saat ini dan sedikit lega lah. Lega. Kalau untuk pertanyaan saya pikir tidak ada Pak. Pak Ridwan, sepanjang proses diskusi kita berdua tadi dengan Pak Ridwan, saya di sini hanya membantu. Kemudian Pak Ridwan jangan ragu untuk bertanya kepada siapapun, apalagi teman sejawat, pimpinan, gitu kan. Intinya berbagi pikiran dan perasaan. Bahwa Pak Ridwan tidak sendiri. Insya Allah ada kawan-kawan lain yang siap membantu Pak Ridwan. Saya kira cukup sekian diskusi kita sore ini. Semoga Pak Ridwan tetap semangat menyebarkan kebaikan demi kebaikan bangsa Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ridwan. Oke, gimana Pak Taufik? Tadi coaching dengan Pak Ridwan berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, tadi saya sudah melihat bagaimana Bapak sudah menerapkan ya kehidupannya sudah, dan saya lihat sudah melakukan coaching dengan Pak Ridwan sudah berjalan lancar, terbuka dan sangat soft ya, sangat lembut untuk melakukan setiap pertanyaan dan diskusi dalam permasalahan yang dihadapi Pak Ridwan. Oke baik Pak, ada pertanyaan lanjutan yang ingin saya tanyakan sebagai bahan refleksi kita terhadap coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Menurut Bapak, apa indikator yang sudah terlaksana pada proses coaching tadi? Coaching tadi itu tadi saya sudah menerapkan yaitu kompetensi mendengarkan penuh dan menggunakan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ridwan. Pak, saya mendengar bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan kepada Pak Ridwan dari setiap permasalahan. Dan kemudian Pak, apa yang akan Bapak tingkatkan dan mengembangkan untuk proses coaching selanjutnya? Untuk coaching selanjutnya yaitu saya akan meningkatkan kehadiran penuh supaya saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali potensi coaching saya sehingga mendapatkan gambaran penuh atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya.
Baik Pak, saya pun sudah melihat bagaimana perkembangan tadi Bapak coaching, dan juga saya berharap untuk selanjutnya proses coaching yang akan dilakukan akan lebih baik lagi, akan lebih membantu coaching-coaching lain, bukan hanya Pak Ridwan, mungkin dengan adanya orang lain atau teman rekan sejawat yang ingin melakukan coaching dengan Bapak bisa lebih terarah, jadi bisa menggalikan ide-ide juga untuk menceritakan permasalahan mereka. Oke Mbak, terima kasih atas kegiatan Bapak hari ini. Saya juga sudah melihat berdasarkan publik penilaian tadi. Selamat sore Pak. Selamat sore kembali, Bu Yanti. Terima kasih. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, selamat siang Pak Robi, kabar saya baik. Saya dengar Pak Ridwan mau melakukan coaching ya siang ini ya. Sebelum Pak Ridwan melakukan coaching, saya sebagai pengamat perlu menyampaikan beberapa item rubrik penilaian. Kemudian saya juga akan melakukan beberapa pertanyaan. Selama proses coaching nanti diharapkan muncul prinsip-prinsip coach. Yang pertama yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selain itu juga Bapak juga ingin mengetahui kompetensi inti dari coaching yang akan berlangsung nanti, yaitu mengetahui kompetensi coaching dengan kehadiran penuh presentnya dan mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang bobot tentunya dengan teknik rasa. Kemudian selanjutnya untuk melakukan itu menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, interaksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan menjadi acuan saya sebagai pengamat untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan coaching. Baik Pak Ridwan, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, kira-kira potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti? Mungkin ada dua kompetensi yang Bapak kembangkan, yaitu mengenal aktif dan memberikan bobot dengan teknik rasa. Baik, kemudian pertanyaan kedua, yang mana kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin pada hasil coaching nanti saya akan mengembangkan menggunakan secara aktif, dengan menggunakan secara aktif saya bisa memberikan pertanyaan. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator pencapaian yang ingin Bapak capai dalam percakapan para coaching nanti itu kira-kira apa? Atau yang saya itu saya bisa melakukan prinsip atau kita ini sendiri secara utuh, sehingga saya bisa melihat dari potensi dari coaching saya. Baik, terima kasih. Semoga coaching Bapak nanti berjalan dengan lancar. Saya tunggu. Akhir kata, selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Ridwan. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Pak sehat, sedikit ada kekhawatiran sebenarnya sih Pak. Jadi ada yang dikhawatirkan ya. Kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran instansi pada pertemuan kali ini sehingga kita pada siang hari ini bisa saling bertukar pikiran. Pak, ini kan kebetulan kita baru mulai ada yang baru ya Pak ya, dan kebetulan saya ya memang sebelumnya juga saya dipercayakan untuk mengajar di kelas 9. Nah di sini saya sedikit khawatir ketika nanti akan bertemu dengan siswa barunya gitu di kelas 9, karena ketika di kelas 7
dan kelas 8 saya tidak pernah masuk di kelas mereka. Itu yang membuat saya sedikit khawatir terkait dengan pengelolaan kelas nantinya. Jadi ibu wali kelasnya kelas 9. Ya, kebetulan saya juga wali kelas 9 dan mengajar juga untuk seluruh kelas 9. Jadi saya tahu bagaimana perwakilan ibu saat ini karena sebelumnya belum sama sekali pernah mengajar beserta ibu. Sekarang dia berada di kelas 9 dan dia harus berkelanjutan. Baik, jadi untuk membicarakan perwakilan ibu pada saat ini kita bahas bersama. Nah, dari itu saya mau menanyakan kira-kira apa yang dicapai sebagai guru saat ini ya pemikiran sosial itu seperti apa yang dicapai kepada peserta di kelas 9. Tentunya saya ingin suasana di kelas itu kondusif, terutama kondusif dalam artian kegiatan pembelajarannya nyaman, siswa pun menjadi nyaman gitu ketika dalam pembelajaran dan menyenangkan. Yang ingin saya capai sebenarnya. Ya, jadi itu yang membuat kelas menjadi kondusif dan mengelola kelas dengan efektif. Nah, kira-kira harapan ibu tadi kira-kira apa yang sudah ibu lakukan agar harapan ibu tadi bisa tercapai? Kebetulan kita sudah 1 minggu ya Pak ya baru untuk ajaran. Saya sudah melakukan yang pertama itu untuk pemetaan profil siswa sih Pak. Mungkin dengan itu saya pikir saya bisa akan lebih tahu bagaimana karakter siswa itu. Jadi saya mungkin berdasarkan memahami karakter siswa saya bisa untuk mengatur strategi apa yang akan saya lakukan di dalam kelas. Jadi ibu sudah melakukan pemetaan ya. Nah, ketika ibu melakukan pemetaan itu apa yang ibu temui di sana? Iya Pak, saya sudah melakukan pemetaan profil siswa itu ternyata yang saya temukan itu beragam ya Pak, beragam dari segi mungkin dari keluarganya bagaimana, terus bagaimana kebiasaan anak itu di kelas 8-nya seperti apa. Jadi itu saya menemukan beberapa ibaratnya agak spesial. Ada beberapa siswa itu atau murid itu yang memang butuh untuk lebih mendekatkan diri kepada mereka gitu, supaya mungkin target saya itu mereka lebih nyaman gitu ketika dalam pembelajaran ini saya. Jadi ada indikator-indikator yang di sana itu juga sudah menyiapkan program tentunya. Lalu apakah program yang sudah diinisiasi sejauh ini saya lihat sudah mulai ya Pak menunjukkan efeknya, dampaknya gitu. Karena terbukti ketika sudah 1 minggu ini mereka sudah mulai ibaratnya menikmati bagaimana tentunya di awal saya sudah melakukan dalam bentuk kesepakatan kelas ya dengan kelas kami. Terus mereka secara tidak langsung mereka menyadari apa-apa saja yang akan mereka lakukan selama dalam pembelajaran, baik itu dalam kelas, kesepakatan yang sudah saya lakukan. Jadi mereka sudah mulai ke arah dan memahami gitu, ketika belajar dengan saya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi mereka secara tidak langsung sudah menunjukkan mulai ke arah kondusif karena sudah mulai memahami bagaimana alurnya ketika dalam pembelajaran kalian. Jadi program yang dirancang dari awal dari kita melakukan pemetaan, lalu kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik, mulai dari membuat keyakinan kelas, aturan-aturan yang diberikan kepada mereka dan mereka sepakati. Nah, kira-kira kalau misalnya ini sudah maksimal, apa langkah selanjutnya untuk memaksimalkan kondisi kelas ini supaya kondisi langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Ya, tentunya di dalam pembelajaran sebagai guru mapel mata pelajaran tentunya saya memiliki strategi ya Pak. Dalam pembelajaran itu saya menyiapkan media pembelajaran, saya berusaha memunculkan eksplitif supaya anak-anak tidak terlalu bosan gitu, apalagi ketika jam, kebetulan saya guru bahasa Indonesia, jam bahasa Indonesia itu lumayan banyak gitu Pak, jadi bisa dalam satu pertemuan itu kita 3 jam pembelajaran.
Jadi saya menyelingi dengan activity, ada games tentunya ya, kembali lagi supaya anak itu tidak bosan. Baik, luar biasa sekali strategi coachingnya Raja. Apalagi tadi mengatakan jam bahasa Indonesia itu banyak dan mungkin itu menjadi kebosanan bagi peserta didik ya, sehingga ibu melakukan inovasi, melakukan game strategi ya. Sangat luar biasa sekali menurut saya itu ya. Apa itu kalau yang bisa mungkin lebih kepada meyakini gitu ya, meyakinkan kalau program ini efektif, tapi sebenarnya sudah melakukan dengan baik. Nah, luar biasa sekali Bu. Kira-kira dari dialog kita itu apa yang bisa dirasakan dari kita? Saya sudah merasa apa yang saya planningkan tadi Pak, yang sudah saya rancang, saya merasa makin yakin Pak, sudah semakin semangat ketika saya menerapkan itu. Tidak akan ada kendala, tentunya tujuan yang tadi saya ingin pembelajaran yang nyaman tadi dan menyenangkan bisa terlaksana ya, seperti itu Pak ya. Jadi saya sudah merasa lega, sudah merasa mendapat motivasi dari Bapak selama Saya juga yakin Ibu juga bisa melakukan itu karena sudah terlihat tadi dari rancangan khusus secara bentuk itu bisa. Jadi mungkin kemudian hari kalau dan jangan khawatir, di sini tidak sendiri, kita sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Iya Pak, berharap semua bisa saling bersikap Pak, untuk pelajaran tentunya untuk peserta didik. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu ya. Nah, Pak Ridwan, dari kita selesai ya coachingnya. Bagaimana perasaan Bapak? Setelah coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang disajikan ke Pak Ridwan. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Pak Ridwan, apa indikator yang sudah terlaksana pada saat coaching berlangsung tadi? Saya yang sudah Ya, dari pengamatan saya jika Bapak sudah melakukan pertanyaan yang baik, kemudian pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita serta present hadir penuh gitu Pak ya. Alhamdulillah saya lihat pelaksanaannya aman lancar. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Pak Ridwan, apa yang akan Bapak tingkatkan dan kembangkan untuk proses coaching selanjutnya Pak Ridwan? Kira yang saya akan tingkatkan nanti itu kehadiran saya akan melanjutkan ilmu saya agar coaching yang nanti bisa terjadi, dia juga bisa merasakan keberadaan saya, sehingga saya juga mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dia juga terbantu untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. baik, terima kasih. Saya rasa Pak Ridwan sudah baik pelaksanaan coachingnya. Untuk selanjutnya terus semangat melakukan perubahan terhadap pendidikan di kemajuan putra dan putri. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.